Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang pasangan sudut sehadap. Oke, dicermati gambar. Ini ada garis A, ya. Kemudian ada garis B. Nah, kedua garis ini sejajar, garis A dan garis B. Nah, kemudian dipotong oleh garis lain, kita sebut saja garis T. Nah, ini anggap merupakan singkatan dari transversal, karena ini merupakan transversalnya. Ya. Nah, ada dalam gambar terbentuk yaitu 8 buah sudut. Ini sudut 1, kemudian ini sudut 2 di sini. Ini katalah sebut aja 3, ini 4, ya. Ini misalnya 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah sudut. Nah, dalam kesempatan kali ini akan kita cari tentang pasangan sudut yang sehadap. Sehadap itu berarti sama, menghadap ke arah yang sama. Ya. Oke, pasangan sudut sehadap. Nah, jika ada dua garis yang sejajar dipotong oleh transversal, ini ada garis sejajar B dengan A sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut sehadapnya sama besar. Nah, dicermati dalam gambar ya tentang sudut yang sehadap ya. Misalnya ini sudut 1. Ini sudutnya itu menghadap ke arah sana ya. Nah, ada sudut lain yang sama menghadap ke arah sana. Tentunya yang beda kelompok. Karena apa? Kalau yang satu kelompok ini ya, ini kelompok pertama katakanlah gitu, ini kelompok kedua. Nah, karena kalau yang satu kelompok itu sudah di video sebelumnya, yaitu sudut saling berpulus, sudut bertolak belakang itu sudah. Nah, sekarang yang beda kelompok. Jadi ini anggap kelompok pertama, yang ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok pertama ini sudut 1 menghadap ke arah sana ya. Nah, ada di kelompok kedua yang arahnya sama menghadapnya. Jadi sudut 5. Ya. Nah, jadi di situ adalah sudut 1 dengan sudut 5 itu sehadap. Nah, karena ini sejajar, A dengan B itu sejajar, maka sudut 1 besarnya sama dengan sudut 5. Jadi kalau sudut 1 misalnya besarnya 100 derajat, maka sudut 5 juga 100 derajat. Nah, kemudian sudut yang lain, pasangan yang lain, misalnya sudut 2 ini. Sudut 2 untuk kelompok yang ini menghadapnya arah ke sini. Nah, ada sudut di kelompok lain yaitu sudut 6. Arah sudutnya menghadapnya sama ke sini juga ya. Nah, jadi sudut 2 ya. Jadi sudut 2 nanti ini ya, sudut 1 dengan sudut 5 kita tandain dulu arahnya sama ya. Nah, sudut 2 tentunya sehadap dengan sudut 6. Sudut 2 menghadapnya ke arah sana, sudut 6 menghadapnya ke arah sana. Nah, karena apa? A dan B itu sejajar, maka sudut 2 sama dengan sudut 6. Ini sudut 2 ya, dan ini sudut 6. Nah, arahnya sama menghadapnya ya. Nah, itu sehadap. Nah, yang sehadap besarnya sama jika garis A dan B-nya sejajar ya. Nah, kalau tidak sejajar tentunya sehadap dia sehadap, tapi belum tentu sama. Ingat ya, jadi ini harus ada tanda diketahui bahwa A sejajar dengan B, atau tanda seperti ini juga menandakan bahwa A dan B sejajar. Oke, ada lagi yaitu apa ini sudut 3 menghadapnya ke arah kemari. Nah, kelompok yang kedua ada sudut 7 menghadapnya arah kemari ya. Jadi tentunya sudut 3 dengan sudut 7 itu sehadap. Ya. Dan besarnya sama ya. Kemudian ada kelompok lain yang berikutnya yaitu sudut 4. Ini sudut 4 dan menghadapnya ke arah sini. Ya, ini sudutnya menghadap ke sini, maka kelompok yang kedua yang menghadapnya arah yang sama dengan sudut 4 yaitu sudut 8. Jadi sudut 4 dengan sudut 8 itu sehadap. Ya. Dan besarnya sama karena sejajar. Jadi tolong dicamkan ya, kalau sejajar baru bisa dibilang sama. Kalau tidak sejajar ya sehadap, tetapi belum tentu sama ya. Jadi dicermati di sini, jika dua garis yang sejajar dipotong oleh transversal,
maka pasangan sudut sehadapnya sama besar. Garis sejajar ya. Oke. Nah, tentunya akan kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, perhatikan gambar ya. Ini jika sudut 1 115 derajat, tentukan besar semua sudut pada gambar. Sudut 1 ini 115 ya. Oke, jawab. Ya, diketahuinya sudut 1 115. Nah, maka kita bisa menghitung sudut 2. Nah, karena 1 dengan 2 itu satu kelompok, nah 1 dengan 2 ini saling berpelurus. Karena apa? Sudut 1 ini, sudut 2 ini membentuk garis lurus. Sehingga sudut 2 tentunya 180 dikurangi sudut 1, yaitu dikurangi 115, yaitu 65 derajat. Nah, alasannya berpelurus dengan sudut 1. Ini materi di video tutorial sebelumnya sudah ada, ya kan? Nah, kita bisa mencari sudut 3. Sudut 3, ini masih satu kelompok ya. Satu kelompok, berarti sudut 3 itu bisa bertolak belakang dengan sudut 1. Nah, ya, tolak belakang. Nah, karena sudut bertolak belakang besarnya sama. Atau mau berpelurus dengan 2 juga boleh. Ya kan? Kalau berpelurus dengan 2, ini sudut 2 kan tadi 65. Berarti sudut 3 membentuk garis lurusnya ini. Jadi 180 dikurangi 65, 115. Itu alasan lain ya. Nah, kemudian bisa kita mencari sudut 4. Ini sudut 4. Nah, sudut 4 bisa dengan berpelurus dengan sudut 1, ya kan? Nah, ini sehingga sudut 4 adalah 65 derajat, yaitu 180 dikurangi 115, karena sudut satunya 115. Boleh juga menggunakan tolak belakang dengan 2, ya, besarnya sama. Nah, itu di video tutorial sebelumnya sudah ada ya, untuk yang sudut satu kelompok, ya, satu kelompok ini. Nah, jadi kelompok ini sudah selesai sudah. Nah, kemudian kita bisa mencari sudut 5. Sudut 5 itu menghadap dengan arah yang sama dengan sudut 1. Berarti sudut 5 tentunya sehadap dengan sudut 1. Ya. Jadi sudut 5 besarnya ya sama dengan sudut 1, yaitu 115 derajat. Alasannya sehadap dengan sudut 1. Nah, kita bisa mencari sudut 6. Ya, tentunya sudut 6 ini sehadap dengan sudut 2. Berarti sudut 6 besarnya sama dengan sudut 2, yaitu 65 ya. Bisa kita mencari sudut 7. Sudut 7, ini sudut 7. Sudut 7 itu sehadap dengan 3. Sehingga sudut 7 besarnya sama dengan sudut 3. Ya, sehadap alasannya ya. Karena sudut 3 tadi 115, maka sudut 7 115. Kemudian juga kita bisa mencari sudut 8. Ya, sudut 8 itu sehadap dengan 4 ya. Nah, jadi sudut 8 tentunya besarnya sama dengan sudut 4. Oke. Nah, itu contoh 1. Nah, kemudian kita lanjut. Contoh 2, perhatikan gambar ya. Jika M, garis M sejajar dengan N dan sudut 1 110 derajat dan sudut 5 3x ditambah 5 ya. Nah, ini gambarnya. M dan N sejajar ya. Oke, ada 8 sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut 1 110 derajat, ini 110 derajat. Nah, sudut 5 adalah 3x tambah 5. Di sini 3x tambah 5. Ya, tentukan nilai x. Nah, oke, jawab. Nah, ingat bahwa sudut 1 dengan sudut 5, ini sudut 1 menghadap arah sono, sudut 5 menghadap arah sono, arah yang sama, berarti sehadap. Jadi sudut 5 tentunya besarnya sama dengan sudut 1. Nah, sudut 5-nya apa? Sudut 5-nya adalah 3x ditambah 5. Ya kan? Nah, sudut satunya adalah 110. Jadi sudut 5 diganti dengan 3x tambah 5, ya kan? Sudut satunya diganti dengan ini 110. Jadi 3x tambah 5 sama dengan 110. Ya. Oke. Nah, ini 5 dengan 110 bisa digabungkan. Ini kemarin jadi dikurang ya. Jadi 3x sama dengan 110 dikurangi 5. Yaitu 3x sama dengan 105. Sehingga x 105 dibagi 3 yaitu sama dengan 35 derajat.
Oke, itu contoh 2. Kita lihat contoh ketiga. Perhatikan gambar. Oke, ya. Garis M sejajar dengan N, sudut 368, sudut 5 4x min 12 derajat. Tentukan nilai X dan tentukan besar sudut 5. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi M sejajar dengan N, sudut 368. Ini 68 ya. Ini 68 nih. 68. Kemudian sudut 5 adalah 4x min 12. Di sini nih 4x min 12. Tentukan nilai X dan tentukan besar sudut 5. Oke, jawab. Ingat bahwa sudut 1, ya ini dicermati, sudut 5, ya sudut 5 itu menghadap arah sana. Ya, ternyata apa? Sehadap dengan sudut 1. Ya kan? Nah, sudut 1 sendiri adalah bertolak belakang dengan sudut 3. Ya, tolak belakang dengan sudut 3. Jadi sudut 1 tentunya sama dengan sudut 3 karena bertolak belakang. Ya. Oke. Nah, kalau begitu sudut 1 tentunya ya sama dengan 68 derajat. Kan sama dengan sudut 3. Ya. Oke. Nah, sudut 5 dengan sudut 1, ini sudut 5 dengan sudut 1 itu sudut yang sehadap. Nah, sudut 5 kita ganti dengan 4x min 12, itu sudut 1 kita ganti dengan 68. Ya. Nah, jadi 4x min 12 sama dengan 68. Ya. Jadi 12-nya ke sini, dia min jadi plus, sehingga 4x sama dengan 68 ditambah 12 ya. 4x sama dengan 80. Jadi X sama dengan 80 dibagi 4. X sama dengan 20. Ya. Nah, setelah X ketemu, tentunya kita bisa mencari sudut 5. Ingat sudut 5 itu 4x min 12. Jadi sudut 5 sama dengan 4x min 12. X-nya diganti dengan 20. Jadi 4 kali 20 min 12. 4 kali 20 berapa? Yaitu 80. Ya, 80 dikurangi 12 yaitu 68 derajat. Nah, ternyata sudut 5 itu besarnya sama dengan sudut 3. Ya kan? Sudut 5 sama dengan sudut 3. Ya. Nah, ini nanti di tutorial berikutnya ada ya alasan tersendiri nanti ya yang langsung ya. Sudut 5 sama dengan sudut 3. Oke, baik, itu contoh 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya yaitu contoh 4. Ya, perhatikan gambar. Sudut 4 126. Ini 126 derajat. Kemudian sudut M, sudut 6. Mana sudut 6 ini? Ya. Yang diketahui di sini 126. Kemudian sudut 6 ini adalah 3x tambah 12. Tentukan nilai X dan tentukan besar sudut 6. Nah, ini mirip-mirip dengan contoh sebelumnya nomor 3 ya. Oke, jawab. Nah, tentunya di sini ya yang kita bisa mencari tahu alasan yaitu bahwa sudut 6 ini menghadap ke arah sini. Nah, itu sehadap dengan sudut 2. Nah, maka dari itu kita harus cari tahu dulu sudut 2. Nah, sudut 2 ini besarnya akan sama dengan sudut 4. Kenapa? Bertolak belakang. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sudut 6 tentunya sama dengan sudut 2. Apa alasannya? Sehadap. Oke. Nah, sudut 6 apa? Yaitu 3x tambah 12. Jadi 3x ditambah 12 sama dengan sudut 4 yaitu 126. Ya. Ya, 126. Karena apa? Ini sudut 4 itu sama dengan sudut 2. Jadi kalau sudut 4 sama dengan 126, maka sudut 2 pun juga 126. Jadi ini 126, ini 126. Sehingga sudut 6 akan sama dengan 126. Ya, sudut 6-nya adalah 3x tambah 12 sama dengan 126. Nah, ini 12-nya kemari sehingga 3x sama dengan 126 dikurangi 12. Ya, 3x sama dengan ini dikurangi hasilnya 114. Sehingga x sama dengan 114 dibagi 3 yaitu x sama dengan 38. Nah, setelah X ketemu, tentunya kita bisa mencari sudut 6. Ingat, sudut 6 itu adalah apa?
3x tambah 12 ya, 3x tambah 12, x-nya diganti dengan 38. Ini masuk kemari atau substitusi ya. Sehingga sudut 6 sama dengan 3 kali 38 ditambah 12 ya. 3 kali 38 adalah 114 ditambah 12, yaitu sama dengan 126 derajat. Jadi sudut 6 ternyata 126 ya, sama dengan sudut 2 126. Nah ternyata sama dengan sudut 4 ya. Jadi kesimpulannya sudut 6 itu sama dengan sudut 4. Ini maaf 4 ya, bukan 3 ya, jadi 4. Nah jadi nanti ada alasan tersendiri untuk sudut 6 dengan sudut 4 ya. Oke, baik, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.